Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat hari tidak masuk kerja, buruh di Cikande ditemukan tewas di kontrakan. Warga Cikande diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Kecanduan judi daring, pengangguran bujuk kekasih curi uang di minimarket. Warga desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, digegerkan salah satu penghuni kontrakan di daerah tersebut ditemukan meninggal dunia. Diduga penghuni kontrakan bernama Beni sudah meninggal 4 hari sebelum ditemukan. Beni yang diketahui ber-KTP Jakarta bekerja di PT BLKP yang berada di kawasan industri modern Cikande. Polisi sempat kesulitan membuka pintu kontrakan karena terkunci dari dalam. Atas izin pemilik kontrakan, polisi terpaksa mendobrak pintunya. Menurut bibi almarhum, keponakannya 4 hari tidak bekerja hingga temannya mendatangi dan mencium aroma tidak sedap dari dalam kamar kontrakan. Sebelumnya, almarhum tidak mempunyai riwayat sakit yang serius. Nggak tahu. Belum tahu ya? Biasanya mancing terus statusnya itu. Nggak ada keluhan sakit ya Bu ya? Enggak. Kedekatan dengan keluarga seperti ini, seperti apa Bu? Baik dia sama anaknya. Masih Sama bujangan ya? adik-adiknya, sama kakaknya sayang. Kerjanya di mana, Bu? Kalau Nggak tahu PT apa ini di sini Pak. BLKP. Bu, diketahui meninggal itu kabar dari siapa? Dari itu tadi ponakan di Jakarta, telepon suruh ngecek ke sini gitu. Ada curiga sebelumnya? Enggak. Mendapat laporan warga, polisi segera ke lokasi kontrakan dan memasang garis kuning. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian almarhum. Kalau ada bau tidak sedap dari rumah salah satu kontrakan di daerah Kampung Saka, sehingga kita menelusuri dan ternyata ditemukan benar adanya penghuni kontrakan tersebut sudah meninggal dunia. Kemudian saya selaku Kanit Reskrim Polsek Cikande berkoordinasi dengan forensik dan RS Bayangkara untuk melakukan olah TKP. Jenis kelamin ya? Jenis kelamin laki-laki. Dugaan belum bagaimana? Untuk dugaan belum Sudah dapat dipastikan, menunggu hasil otopsi lanjut. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Siti, seorang ibu asal Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, mendatangi Polda Banten untuk melaporkan hilangnya komunikasi dengan anaknya selama lebih dari 1 minggu. Orang tua dari Patra, Syaifullah Aziz tersebut, dalam laporannya mengatakan bahwa anaknya diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pria berusia 26 tahun tersebut awalnya izin untuk merantau ke Jakarta melalui panggilan wawancara kerja di daerah Setiabudi, Jakarta. Namun, hilangnya komunikasi dengan keluarga membuat orang tuanya curiga. Lalu setelah 1 minggu, Patra mengabarkan menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Laporkan anak saya karena kemarin ada dia menerima panggilan kerja di Jakarta, izinnya namun tiba-tiba sudah ada di Kamboja. Jadi ingin ini aja lah, karena itu memang tidak sesuai dengan harapan dan prosedur gitu. Itu udah berapa lama Bu di sana Bu?
Sekitar tadi tanggal 13 berarti hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Itu awalnya kenapa sih Bu? Maksudnya nyari kerjaan apa gimana? Iya, dia interview sebenarnya, panggilan interview di Jakarta. Kemudian katanya mau training gitu dalam 2 minggu. Jadi saya percayalah. Cuman tiba-tiba setelah tanggal 13 itu putus komunikasi dengan ibu sampai hari Minggu. Ibu sempetin chat ke dia. Ibu kaget lah, tiba-tiba sudah berada di Kamboja. Setelah mendapat laporan, saat ini pihak Polda Banten langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan pihak terkait lainnya untuk mengetahui lokasi korban serta mempercepat pemulangannya. Polda Banten telah menerima pengaduan dari Ibu Siti yang melaporkan bahwa anaknya hilang atas nama Aziz yang berusia 26 tahun. Perlu diketahui bahwa Aziz ini adalah pencari kerja melalui media sosial dan kemudian ditawarkan kerja di Jakarta. Namun, menurut informasi dari Ibu Siti, berdasarkan keterangan Aziz bahwa Aziz dibawa ke Malaysia dan terakhir keberadaannya ada di Kamboja. Nah, dari laporan ini kita akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti sehingga bisa diproses lebih lanjut. Keluarga hanya mengharapkan Patra secepatnya dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan selamat. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Pedagang semakin mengeluhkan kenaikan harga-harga menjelang akhir tahun, seperti yang dialami sejumlah pedagang di Pasar Badak Kabupaten Pandeglang. Salah satu komoditas yang kenaikan harganya cukup signifikan yakni cabai. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi lebih dari 1 pekan. Harga cabai merah keriting yang sebelumnya Rp35.000 sekarang naik menjadi Rp60.000 per kilogram dan cabai rawit oranye dari harga Rp30.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp18.000 per kilogram kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain cabai, bawang merah pun tak mau kalah, yang naik dari harga Rp25.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga dampak dari faktor cuaca yang mengakibatkan stok dari para petani berkurang. Sejak harga-harga naik, omset pedagang pun turun. Karena ada kenaikan. Udah berapa lama Bu naik? Kurang lebih ada 1 minggu. Bu, kalau untuk jenis cabai yang naik itu apa aja sih Bu? Kayak cabai merah keriting, cabai oren, terus cabai yang hijau ya, rawit hijau sama bawang merah. Yang sebelum ada kenaikan cabai merah ini ya, empatnya itu 35. Kalau sekarang? Kalau sekarang 60.000. Cabai ini ya sebelum ada kenaikan itu 30.000. Pas sekarang ini 45. Sejumlah konsumen mengaku terpaksa mengurangi jumlah pembelian karena merasa keberatan dengan kenaikan harga. Keluarga aja beli ini cabai merah. Nah, kalau untuk harganya gimana nih Bu? Kemahalan, melonjak ya harganya mahal. Bu, sebagai pembeli dengan naiknya harga ini kepengennya seperti apa sih Bu? Kepengennya normal lagi, bisa beli yang banyak. Para pedagang dan pembeli berharap agar harga-harga bisa kembali normal. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.